Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita dikumpulkan di majelis yang insyaallah juga penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semoga termasuk juga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini yang terjadwal adalah beliau Ustadz Basuki Zulianto, dan yang dipanggil oleh MC juga beliau, tapi yang munculnya berbeda sehingga bila kaget sampai istighfar. Ya, karena jadi berubah. Sebelum masuki kajian, Mas Ilham tadi yang membacakan Al-Quran, perlu diingatkan satu, terjemahnya ya. Kalau ada Pak Yakin mesti dikritik, mana ini terjemahannya dari bacaan Al-Quran yang tadi kamu baca. Kemudian yang kedua, terus belajar agar semakin baik bacaannya, tidak hanya lagunya tapi juga hukum-hukum tajwidnya. Jadi ada beberapa kata yang sebenarnya bacaan idhar tapi dibaca dengan gunnah. Jadi belajar tidak hanya lagu, suara, tapi juga kaidah-kaidah tajwidnya supaya diperbaiki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas surat Ar-Ra'd dari ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu benar, itu hak, kaman huwa a'ma, itu sama dengan dia yang buta. Ini pertanyaan yang tentu sebenarnya tidak butuh jawaban, pasti berbeda antara dia yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Bahkan yang nggak mengetahui, yang nggak paham ini diumpamakan dengan dia yang buta. Tidak sekedar buta matanya, tapi utamanya adalah buta mata hatinya, sehingga tidak memahami kebenaran. Maka ini juga menegaskan bahwa orang yang yakin kepada Alkitab, kepada Al-Quran sebagai sebuah kebenaran, ini pasti berbeda. Hidupnya berbeda, jalan pikirannya berbeda dengan ia yang tidak paham, yang tidak mengetahui, yang kemudian dalam bahasa di sini disebutkan kaman huwa a'ma, seperti orang yang dia itu buta. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguh hanya
innama sungguh hanya, yatadzakkaru yang dapat mengambil pelajaran itu ulul albab. Ulul albab yang bisa mengambil pelajaran, memahami hakikat kebenaran, itu hanyalah ulul albab. Apa itu ulul albab? Saya kutipkan di tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, bahwa kata albab adalah bentuk jamak dari lub, yang artinya adalah saripati sesuatu. Maka ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit atau kabut subhat yang menghasilkan kerancuan dalam berfikirnya. Kalau di terjemahan ulul albab itu sering diartikan dengan orang-orang yang cerdas. Tapi bukan cerdas hanya semata otaknya yang cerdas, IQ-nya yang tinggi, bukan. Tapi justru ulul albab ini lebih cenderung pada kecerdasan rohaninya, karena akal itu bukan otak di dalam yang secara fisik, bukan, justru entitas rohani. Sehingga ulul albab, kata Quraisy Shihab, adalah orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Akal yang tidak diselubungi oleh hawa nafsu, melainkan akal yang lahir dari kesucian hati, kemampuan berpikir yang dilandasi oleh kesucian hati, sehingga mengantarkan pemiliknya meraih kebenaran dan mengamalkannya, serta menghindarkan dari kesalahan dan kemungkaran. Ini arti ulul albab, yang akar katanya lub itu adalah saripati. Dan inilah yang membedakan manusia. Justru manusia yang paling pokok, paling penting saripatinya adalah di akalnya ini, akal rohaninya ini. Adapun fisik jasadnya itu nanti akan kembali ke tanah, sebagai asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Namun ruhani, yang termasuk diantaranya adalah akal ini, akan kembali menghadap kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dijelaskan tentang ciri-ciri ulul albab, yang nantinya di ayat 23 diberikan satu kemuliaan. Orang yang disebut dengan ulul albab ini akan mendapatkan jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Tidak hanya sendirian masuk ke dalam jannatu Aden, tetapi juga dengan keluarganya. Wa man sholaha min abaihim, bersama dengan orang yang baik, orang yang solih, min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ini satu yang indah, masuk ke dalam surga tidak hanya bersendirian, tetapi dengan menyertakan anggota keluarganya. Berkat orang yang masuk dalam kategori ulul albab ini, maka orang inilah yang akan menggandeng, akan membawa anggota keluarganya yang lain
untuk kemudian bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ada di setiap keluarga itu yang memang betul-betul disiapkan agar menjadi bintangnya di keluarga itu untuk nanti mengantarkan anggota keluarganya yang lain masuk ke dalam surga. Sehingga tidak hanya dibekali dengan ilmu-ilmu duniawi untuk kepentingan-kepentingan mencari harta, pangkat, jabatan, tetapi mengabaikan kepentingannya di akhirat. Padahal akhirat itulah yang lebih baik. Khairul laka minal ula khairu wa abqa. Lebih baik daripada kehidupan dunia yang sekarang ini. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita sering terlena. Dan ketika membekali anak-anak kita, sibuk membekali dengan kepentingan-kepentingan untuk kepentingan penghidupannya di dunia itu. Yang sebenarnya untuk urusan duniawi semua telah mendapatkan jatah. Bahkan binatang melata pun sudah mendapatkan jatahnya. Tapi seringkali kita justru energi kita habiskan untuk bagaimana mendapatkan harta dunia yang sudah terjatahkan itu. Yang bahasanya Dr. Adin Husaini, monyet saja ya nggak perlu tinggi-tinggi sekolah kuliahnya ya itu udah dapat makan. Kalau carinya sekedar cari makan, maka jangan kalah sama monyet. Belajarnya ya jangan sekedar untuk cari makan. Kalau sekedar cari makan maka belum berpindah atau derajatnya masih ya derajat nyomet ya, bahasanya Pak Haris kan nyomet. Nah, itu ulul albab yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan jannatu adn, surga adn bersama dengan keluarganya. Nah, kita akan menguraikan ciri-ciri ulul albab ini sehingga mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan kesempatan untuk menyertakan anggota keluarganya yang lain meskipun secara amal barangkali di antara anggota keluarga itu tingkat kesalehannya itu berbeda, tingkat imannya itu berbeda, amalnya itu berbeda, tetapi demi memberikan kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan orang ini oleh Allah angkat derajatnya anggota keluarganya yang lain. Cirinya yang pertama adalah alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Mereka yang menunaikan, menyempurnakan janjinya terhadap Allah dan tidak merusak perjanjian. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Mereka yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Yufuna. Di Al-Maidah ayat 1 juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, penuhilah janji-janji. Jangan asal janji, obral janji, tapi nanti pemenuhannya pikir-keri, apalagi politikus. Di Al-Isra ayat 34 juga menggunakan kata yang sama, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah oleh kamu sekalian dengan janji itu. Sesungguhnya janji itu adalah sesuatu yang mas'ula, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Jadi sifat pertama dari ulul albab adalah sifatnya yang memenuhi janji, perjanjiannya dengan Allah. Yufuna bi'ahdillah. Dalam bahasa ilmu akhlak namanya al-wafa. Sifat al-wafa. Yang lawan dari al-wafa artinya kesetiaan.
lawan dari pengkhianatan. Maka pakar bahasa menyebutkan al-wafa itu adalah memenuhi janji atau komitmen. Makna asalnya adalah menyempurnakan, tidak meninggalkan atau menyisakan sesuatu pun. Itu al-wafa yang tadi menggunakan yufuna bi'ahdillah. Akar katanya sama. Artinya menyempurnakan, memenuhi, tidak meninggalkan atau menyisakan sesuatu pun. Sehingga orang yang wafat ini akar katanya sama. Orang yang wafat itu adalah orang yang telah menyempurnakan masa hidupnya dan tidak menyisakan sedikit pun dari masa hidupnya, maka dinamakan wafat. Karena telah menghabiskan dari masa hidupnya. Wafat itu telah menyempurnakan masa hidupnya, tidak menyisakan sedikit pun dari masa hidup itu. Ahli tafsir, di antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa janji dalam Islam itu terbagi dalam 3 cabang utama. Yang pertama adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perjanjian dengan sesama manusia, dan yang ketiga adalah perjanjian dengan diri sendiri. Ini yang putra nanti tes nanti. Doplong. Ini disuruh bawa catatan itu bukan untuk gambar ya. Gambar, tapi untuk nyarat. Kalau nyarat itu kamu sambil mendengarkan, mengingat, menuangkan, ya, semakin akan menguatkan memori. Tapi kalau sambil gambar, wah, orang nggak teke, takoni mesti bingung. Nah, sing putri gambar, podoin gambar orang kuwi. Nah, sing hobi gambar, nah putra itu nanti produknya ngaji itu hasil gambar itu. Ngumpulak gambar sing lagi ceramah kan itu. Yang pertama, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim itu telah menyatakan keimanannya kepada Allah. Dan kita komitmen dengan rukun iman, itulah perjanjian kita. Bahkan sebenarnya ada perjanjian sebelum masa kelahiran kita. Di alam rahim itu sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian kita sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, bahwa kita bersaksi Allah sebagai Rabb kita, Tuhan yang mencipta, yang memelihara kita. Dan setelah kita berjanji, berkomitmen, bersaksi, baru kita diputuskan untuk dilahirkan ke dunia ini. Jadi bentuknya perjanjian kita dengan Allah diantaranya adalah komitmen dengan rukun iman itu. Ini yang rukun iman, jangan-jangan anak zaman sekarang itu belum tentu tahu loh, di tes rukun iman itu. Rukun Islam itu belum tentu, walaupun sudah SMP, SMA. Banyak yang takoni rukun iman, rukun Islam nggak paham. Kemudian bentuk lainnya, perjanjian kita dengan Allah adalah komitmen untuk menjalankan segala perintahnya, seperti sholat, puasa, beramal soleh, dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Itu yang pertama. Bentuk perjanjian yang kedua adalah perjanjian dengan sesama manusia. Bisa janji seorang pemimpin, seorang pejabat, pegawai, atau janji yang bersifat perdata, kata Quraish Shihab di buku tentang akhlak itu, yang hilang dari kaum muslimin, yaitu akhlak maksudnya. Perjanjian yang bersifat perdata dalam transaksi bisnis, utang piutang, jual beli,
Dan seorang muslim itu harus komitmen dengan perjanjian tersebut. Kalau utang ya harus dibayar. Jangan mudah. Ketika mau hutang itu janji manis, nanti seminggu ya. Nanti insya Allah saya hutang. Atau kalau pas bulan puasa nanti habis puasa Ramadan insya Allah dibayar, lunasi. Ning wis ping 5 kali lebaran ditagih orang balik-balik. Nah, termasuk perjanjian yang bersifat hubungannya dengan sama manusia. Makanya ada yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq, dan tidak merusak perjanjian. Kalau sudah berjanji ya dipenuhi. Jangan seperti orang munafik yang idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ini bolak-balik tapi ini. Orang yang menunda pembayaran saja kalau sudah bisa membayar hutang maka dikategorikan zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu itu adalah satu kezaliman. Bahkan orang yang syahid di jalan Allah saja, semua dosa yang lainnya itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah kecuali hutang. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin, diampuni bagi orang yang syahid semua dosa illa dain, kecuali hutang. Ini yang perjanjian dengan sesama manusia. Yang ketiga, perjanjian dengan diri sendiri. Contohnya ketika bernazar. Nanti kalau lulus, nanti kalau lulus dengan nilai yang bagus saya akan puasa 7 hari. Nah, itu kamu berjanji lewat nazar, maka harus dipenuhi. Kalau sembuh dari sakit akan wakaf tanah, misalnya, maka kalau sembuh ya wajib dipenuhi. Itu janji. Kemudian janji yang lain bahkan sampai kepada janji dalam perkawinan. Yang perkawinan ini juga disebut dengan mitsaqon ghalidha. Ya, perjanjian yang kokoh, ikatan yang kokoh. Itu akad nikah, termasuk bagian daripada perjanjian yang harus dijaga, dipenuhi. Bahkan sampai ketika terjadi perceraian pun oleh Al-Quran dalam rangka menjaga komitmen yang pernah dibuat janjinya itu, Al-Quran mengajarkan agar tetap berbuat baik walaupun katakanlah kan suatu masalah akhirnya harus bercerai. Di Al-Quran Al-Baqarah 237 disebutkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan, keutamaan di antara kalian. Padahal ini konteksnya adalah perceraian. Sudah bercerai saja oleh Al-Quran tetap dituntunkan untuk jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ya, apalagi yang masih dalam ikatan. Karena biar bagaimanapun itu pernah ada kebaikan satu sama lain yang diberikan. Kemudian yang ciri selanjutnya dari orang yang masuk kategori ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan dengannya ayyusala, supaya menyambungnya. Gampangnya silaturahim. Nah, ini diajarkan kepada kita
afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, berilah makan, sambunglah kasih sayang, bangunlah di tengah malam, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Nah, ini diperintahkan dalam Islam untuk menyambung kasih sayang atau silaturahim. Bahaya memutus silaturahim, terutama terhadap orang tua atau kerabat. Ini ada hadis yang mengingatkan kepada kita bahayanya memutus silaturahim. Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpannya untuk di akhirat daripada perbuatan zalim yang melampaui batas dan memutus silaturahim dengan orang tua atau kerabat. Ini bahaya memutus silaturahim dengan orang tua atau kerabat. Kata Rasulullah, ini pantas untuk disegerakan siksaannya. Kemudian tentang silaturahim ini ada satu pengertian yang ternyata agak berbeda dengan pemahaman umum kita. Kalau pemahaman umum kita, silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang kepada orang yang mungkin ya siapa saja, terutama yang dekat dengan kita. Tetapi Rasulullah pernah mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah menyambung itu, ya, menyambung silaturahim itu dengan orang yang sifatnya untuk membalas kebaikan. Bukan silaturahim, kata Rasulullah, itu menyambung hubungan baik dengan orang yang sifatnya kita untuk membalas kebaikannya. Walakin akan tetapi alwasilu, yang dimaksud dengan menyambung itu, menyambung silaturahim itu, alladzi idza qata'at rahimuhu wasolaha. Apabila orang itu memutus kasih sayangnya dengan kita, maka kita menyambungnya. Ini yang kalau kita renungkan jadi terasa berat. Kita kan mudah nyambung hubungan baik dengan orang yang baik dengan kita. Tetapi dengan orang yang sifatnya buruk dengan kita, benci dengan kita, suka menghibah kita, mencaci, memfitnah kita kan berat. Tapi kata Rasulullah, bukanlah menyambung itu dengan orang yang sifatnya kita ingin membalas budi baiknya, karena dia baik kepada kita, kemudian kita baik terhadapnya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud menyambung silaturahim itu justru dengan orang yang memutus hubungan dengan kita. Nah, ini yang jadi terasa berat makna silaturahim itu. Kalau kita menjalin hubungan baik dengan orang yang memang baik dengan kita, suka memuji kita, mengagumi kita, suka itu kita gampang ya dengan orang yang seperti itu, yang memang akrab dengan kita. Tapi orang yang menjauhi, yang benci, suka membuli, zalim terhadap kita, nah itu menjadi berat. Padahal Rasulullah mengatakan bukan silaturahim dengan orang yang sifatnya untuk membalas budi kebaikan. Tapi maknanya bukan di sini adalah bukan silaturahim yang sempurna. Sehingga
bukan artinya kalau begitu nggak bermakna dong kita menjalin hubungan baik dengan orang yang baik dengan kita, dengan keluarga kita, bukan. Ya itu tetap bermakna silaturahim, tetapi silaturahim yang paling baik, yang paling sempurna nilainya, paling tinggi nilainya adalah dengan orang-orang yang justru memutus hubungan dengan kita. Nah, ini abot. Karena naluri kita ini kalau dia itu jengkel maka saya jengkel dengan dia. Kalau dia nyakiti, saya akan nyakiti dia. Nah, kalau perlu maka kita sering mendapatkan ungkapan pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatannya itu. Itu hakikat silaturahim. Abu Hurairah pernah berkata, meriwayatkan, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutusnya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, seolah-olah mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ini hakikat silaturahim yang nilainya tinggi, paling tinggi, yaitu dengan yang memutus hubungan dengan kita. Kira-kira sanggup ibu-ibu? Sanggup enggak? Mulai diprogram ya silaturahimnya, menghubungi orangnya, mendatangi orangnya itu orang-orang yang benci dengan kita. Orang wong sing seneng gampang. Ora usah dikongkon wis nyambung sendiri. Mengamalkan hadis ini ya, nyambung dengan orang yang benci dengan kita, yang memutus hubungan kebaikan dengan kita. Ya. Dan itulah kunci sukses hidup dalam berbagai hal itu, kemampuan mengendalikan diri kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain, mengendalikan emosi, kemarahan, dan kemampuan kita untuk berbuat baik dengan orang. Kalau kita baca dari kisah-kisahnya Ahmad Dahlan, tampak betul ya, ketika berinteraksi dengan orang lain yang memusuhinya, tapi Ahmad Dahlan itu justru ya membalasnya dengan kebaikan. Pernah ada ketika lagi membaca kitabnya di Serambi, di rumahnya itu, ada sekelompok anak-anak kecil, kayaknya ada yang ngutus, mungkin yang pembenci-pembenci yang ngutus nih, meneriakan dengan parikan-parikan, kiai palsu, kiai sesat, kiai jelek, macam-macam lah. Ada anak rombongan anak-anak itu yang diprovokasi untuk di setel ya. Sengaja disuruh untuk kayak demo depannya rumahnya Ahmad Dahlan. Tapi kemudian Ahmad Dahlan memperhatikan dengan baik dan keluar, bahkan ikut tepuk-tepuk sambil ikut nepuki kiai palsu, kiai sesat lah. Kan malah do bingung akhirnya. Lagi sing arep diprovokasi kok tidak marah, enggak jengkel, malah ikut bergembira dengan keriangan anak-anak yang meneriakan kiai palsu, kiai sesat. Nah, mulai capek lah, diajak berhenti. Kemudian di rumahnya dikasih jajan. Kasih makanan, takoni orang tuanya siapa, rumahnya di mana, dengan penuh keakraban.
Sampai waktu zuhur tiba, diajak sholat, diajari wudhu, suruh balik lagi, kasih makan, diceritai kisah Nabi dengan bahasa yang menarik. Maka ini anak-anak menjadi tertarik, dan di judul babnya itu Ahmad Dahlan dapat murid baru. Cacili-cili dapat murid baru, cacili-cili. Padahal awalnya nyerang, ya, diutus oleh orang-orang yang benci dengan Ahmad Dahlan itu untuk jelek-jelekan lah, cacili dikon-kongkon ngece. Ya. Tapi justru malah kemudian terbalik. Ya. Anak-anak ini yang kemudian diajari oleh Ahmad Dahlan, ajari sholat, ajari wudhu, kon ngaji. Ya. Juga Rasulullah, ya, ini bagaimana dari sesuatu orang yang benci kemudian berbalik kebaikan. Kan dari Rasulullah nggak kurang-kurang, untuk sangat banyak. Yang paling populer mungkin wanita buta di Madinah itu, yang di pasar Madinah yang sering disuapi, itu sangat populer. Orang yang menghalangi jalan kemudian sakit, yang sering merintangi, sering melempari kotoran kemudian sakit dikunjungi, itu sangat populer. Ada juga suatu saat, ini saya baca di Al-Um, ya, Imam Syafi'i. Sebenarnya babnya bab adzan. Suatu saat itu Rasulullah perjalanan pulang dari perjalanan itu, ada sahabat yang suruh adzan. Terus ada orang yang nirukan adzan itu, karena mungkin adzannya mungkin ditirukan dengan nirukan sambil ngece, maksudnya. Mungkin suaranya kurang bagus atau gimana, sehingga ditirukan, tapi nirukannya sambil dengan nada bercanda sambil ngece. Akhirnya Rasulullah dipanggil beberapa orang ini, 3 orang kayaknya. Kemudian ditanya, siapa tadi yang niru-nirukan adzan tadi dengan suara yang dibuat-buat. Nah, 2 temannya nunjuk salah satu orang itu. Yang satu orang ini kan nggak bisa ngelak, dua-duanya udah nunjuk ke dia. Maka yang satunya ini pun disuruh tetap oleh Rasulullah, yang lain dilepas. Dengan hati yang sangat mangkel karena ditahan oleh Rasulullah, jengkel, wah benci banget dengan Rasulullah waktu itu. Maka disuruh adzan oleh Rasulullah. Kemudian diajari adzan yang benar itu seperti ini, dikasih tahu. Terus disuruh ngulangi dengan adzan yang benar. Nah, kemudian diusap wajahnya, didoakan oleh Rasulullah, kemudian dikasih uang, ya, dikasih uang yang cukup banyak, sehingga hatinya dibungah. Wah, tadi semangkal banget, ya. Seperti anak-anak misalnya saya tegur kan, neng hati kan dongkol banget itu. Ya. Neng sayangnya saya nggak ngasih uang, jadi tetap dongkol, ya. Mungkin kalau seperti Rasulullah, saya tahan, yang lainnya lepas, tanya-tanya, kemudian tak suruh yang benar, kemudian saya doakan. Karena memang kunci, ya, kata para ulama, itu kunci agar ada ikatan hubungan dengan murid itu adalah mendoakan. Maka kita setiap pagi di sekolah programnya adalah mendoakan anak-anak. Guru-guru itu setelah briefing doa. Saya selalu memimpin doa tiap pagi untuk anak-anak. Ya, program itu soalnya. Ya, agar terjalin hubungan batinnya. Rasulullah itu mendoakan itu. Saya membacain, oh berarti betul juga. Setelah dikoreksi, didoakan oleh Rasulullah, dan tidak berhenti di situ, kasih uang. Ya. Jadi bunga hatinya. Terus daftarnya Rasul, nanti di Mekah saya mau adzan. Ya. Akhirnya tadi yang benci Rasulullah, akhirnya daftar ke Rasulullah, ya Rasul, nanti saya mau adzan, kalau sampai di Mekah saya mau adzan. Nah, kalau anak panti kayak kira-kira ya karena mangkal malah ngilang nih. Berarti senani. Kemudian contoh lain Muawiyah, ya. Khalifah Muawiyah, ini mungkin pernah kita ceritakan juga. Ketika ada sahabat senior yang tanamannya itu kemasukan binatang-binatang piaraannya, gembalaannya, miliknya Muawiyah, khalifah ini. Ini kan mangkal sekali dengan Khalifah Muawiyah. Kemudian berkirim surat. Suratnya isinya caci maki. Tidak hanya ke Muawiyah tapi ke mbah-mbahnya.
dasar anak keturunan wanita yang membunuh kesayangan Rasulullah, sahabat Hamzah, mengunyah-ngunyah jantungnya. Jadi yang dicaci maki tidak hanya Muawiyah, tapi nasabnya ke atas itu diungkit-ungkit, dicaci maki juga. Sehingga Yazid putranya itu muangkel surat ini dirobek-robek. Tapi oleh Muawiyah ditenangkan, bukan seperti itu seorang pemimpin. Kemudian minta diambilkan kertas atau alat tulis, kemudian dituliskan surat. Isinya apa? Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Tidak hanya kepada sahabat itu, tapi nasabnya ke atas dipuji-puji dengan keluhuran budinya. Sampai di akhir kalimat suratnya itu, ketika tiba surat ini kepadamu, maka seluruh gembalaan yang ada di padang itu sekarang menjadi milikmu, berikut budak-budak yang mengurusinya. Kan jadi bunga itu, seneng. Wis dipuji-puji, keluarganya dipuji, terus dihadiahi gembalaan yang banyak. Coba dipraktekkan. Nanti kalau ada piaraannya ibu-ibu nih, ayamnya misalnya ke tetangganya mencak-mencak marah-marah, nah itu terus dipuji-puji dulu orangnya, keluarganya dipuji-puji, terus sampaikan kalau nanti ada ayam saya, kambing saya masuk ke pekarangan jenengan, semua menjadi milikmu. Nah, mesti bunga itu, nggak jadi marah. Nah perlu malah request isuk mening ya. Ini pengendalian diri yang tadi menjalin hubungan dengan orang yang marah kepada kita, yang jengkel, yang benci, yang memutus hubungan baik dengan kita. Dan disitulah letak silaturahim yang nilainya paling tinggi. Kemudian ciri selanjutnya adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut terhadap Allah, punya rasa takut kepada Allah. Ini anak-anak punya rasa takut kepada Allah enggak? Benar ya. Oke, sholatmu itu karena takut kepada Allah, apa karena takut sama saya? Apa takut karena HP-nya nanti disita, nara sholat jamaah? Kalau kamu sholatnya hanya karena takut HP-nya disita, takut dimarahi, lah itu masih enggak level lah itu. Level ulul albab itu dasar daripada aktivitasnya adalah karena rasa takutnya kepada Allah, yang kemudian melahirkan amalan-amalan ketaatan, tidak berani melanggar larangan-larangan dari Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini pegang coba anak-anak, prinsip dalam Islam. Jangan takut kepada mereka, jangan takut sama orang-orang ya, orang yang zalim, orang kafir. Tapi kata Allah, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika engkau betul-betul orang yang beriman. Takut itu sebenarnya naluri untuk melindungi kita dari bahaya, ya penting. Tapi kalau berlebihan rasa takutnya kepada manusia, pada makhluk, tidak takut kepada Allah, ya hanya terbolak dan terbalik itu. Kemudian ciri selanjutnya adalah khawatir akan hisab yang buruk. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut terhadap hisab yang buruk. Hisab itu hari perhitungan. Setelah hari kebangkitan, yaumul ba'ats, dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab, dihitung amal-amal kita, kemudian ditimbang. Bila amal apa yang pertama kali dihisab? Sholat. Pinter ya bila ya, insyaallah. Tapi dengar dari belakang kayaknya tadi. Kalau pertama kali yang diputus apa? Persoalan apa? Persoalan darah ya. Ini saya kutipkan dari
penjelasannya Imam Al-Qurtubi tentang masalah yaumul hisab. Bahwa yang pertama dihisab pada amal seseorang adalah sholatnya, dan yang pertama diputusi di antara manusia adalah soal darah, maksud pembunuhan. Kalau sekarang di dunia pembunuhan nggak tuntas, itu urusan pembunuhan nggak tuntas, banyak yang samar-samar, siapa dalang pembunuhannya, ini adakah yang membunuh atau bunuh diri, Pak, ini kan. Tapi nanti di akhirat itu yang pertama kan diputusi soal masalah pembunuhan. Ya, sholat awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholatnya. Idza sholahat sholahas sairu amalihi. Jika sholatnya itu baik, maka baik pula seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Tapi kalau sholatnya buruk, maka berarti seluruh amal yang lain pasti nilainya akan buruk. Maka anak-anak yang putra ini sholatnya yang benar, orang sambil ngalamun, bengong, ngantuk. Nah kalau sholat ngantuk, tapi bar sholat rampung wah bergasih pol. Nah sholat itu kunci nilai amal-amal yang lain nanti di akhirat ketika di yaumul hisab. Adapun yang pertama nanti akan diputusi adalah persoalan darah. Abdullah bin Abbas pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang yang dibunuh akan datang dengan tangan sebelah menjinjing kepalanya, dan tangan yang sebelah lagi melambai ke arah orang yang telah membunuhnya. Urat lehernya memerah mengalirkan darah. Ketika keduanya sudah berada di hadapan Allah, orang yang dibunuh berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dia ini yang membunuhku." Maka Allah berfirman kepada orang yang membunuh, "Celaka kamu." Lalu ia dibawa pergi ke neraka. Ini sedikit ilustrasi dari ada banyak sekali riwayat tentang masalah yaumul hisab. Yang di hadis itu sholat pertama kali yang akan dihisab, sementara yang diputusi adalah persoalan darah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya sabar. Ciri ulul albab yang berikutnya adalah sabar. Walladzina sabaru, mereka yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam rangka mencari wajah atau ridho dari Tuhan mereka. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, bersabar ketika mendapatkan musibah, kesempitan. Jadi beraneka ragam kesabaran yang harus kita miliki. Ketika menghadapi sesuatu, kita dituntunkan untuk senantiasa berpikir yang positif. Karena boleh jadi kesempitan, musibah yang kita anggap buruk itu justru sebenarnya adalah merupakan kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa-apa yang kalian benci itu adalah baik buat kalian, dan boleh jadi apa-apa yang kalian cintai, yang kalian sukai itu justru merupakan keburukan buat kalian. Kita ambil beberapa contoh ini dalam hadis yang mungkin kita anggap sebagai sebuah musibah, bencana, kesedihan, kepedihan, tapi ternyata di akhir nanti di kehidupan akhirat memiliki nilai yang tinggi. Di antaranya di Anas, sahabat Anas meriwayatkan, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum." Ketika ada seorang muslim yang putranya meninggal dunia, 3 anaknya meninggal dunia sebelum mencapai kedewasaan, sebelum dewasa, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga oleh kemurahannya, rahmatnya terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain, "Man kana lahu furudani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah." Siapa saja yang memiliki 2 anak yang menunggu di akhirat, menunggu di surga,
di kalangan umatku niscaya ia akan masuk surga. Adkhalahullahu bihimal jannah. Maksudnya telah menunggu di surga itu adalah anak kecil yang meninggal. Maka itu diibaratkan Rasulullah telah menunggu orang tuanya. Dua orang yang telah menunggu orang tuanya di surga. Maka bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Faman kana lahu faratun ya Rasulullah?" Kalau hanya seorang yang meninggal, bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab, "Wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah." Walaupun hanya seorang anak, wahai yang mendapatkan taufik, ya muwaffaqah. Jadi ketika ada seorang anak kecil itu meninggal dunia, maka itu diibaratkan Rasulullah adalah telah menunggu di surga. Kemudian ditanyakan lagi, qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatik. Bagaimana dengan umatmu yang tidak punya anak? Maka Rasulullah menjawab, aku yang akan menunggu mereka. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, bila anak seorang meninggal dunia, bila kaget disebut, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil anak hambaku? Aqabaltum walada abdi, apakah kalian malaikat telah merenggut, mengambil anak hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, na'am, ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, aqabaltum samarata fuadih, apakah kalian merenggut buah hatinya? Fayaqulun, kemudian para malaikat menjawab, na'am, ya. Maka Allah bertanya lagi, fama qala abdi, lalu apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Maka malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, ia memuji kepadamu dan mengembalikan urusan kepadamu, yakni dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian dikatakan, abnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk mereka, untuk hambaku itu baitan fil jannah, rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namailah rumahnya itu dengan nama Baitul Hamdi. Kemudian ciri selanjutnya adalah solat, mendirikan solat. Allah itu merahmati orang yang solat malam bersama dengan keluarganya. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, qoma minal laili, yang bangun tengah malam, fasolla, kemudian solat, wa iqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya. Ini bapak-bapak tak bangun tengah malam kemudian membangunkan istrinya. Fa in abad, apabila dia enggan, nadhaha fi wajhiha, kemudian memercikkan ke wajahnya al-ma'a, air. Perhatikan nanti bapak-bapak itu. Ya. Maka Allah merahmati. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, qomat, yang bangun minal laili, di tengah malam, fasolat, kemudian solat, wa iqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya. Fa'in aba, maka apabila dia enggan, malas-malesan, nadhahat fi wajhihil ma, ia memercikan air ke wajahnya. Praktekan. Itu dirahmati oleh Allah untuk saling membangunkan di tengah malam. Nek megah-megahan, ogah-ogahan, perciki air saja. Nek ngamuk-ngamuk, nah itu. Nek ngaji insya Allah nggak ngamuk, itu melaksanakan sabda Nabi. Nah ini perintah Nabi, ketika ingin keluarga itu mendapatkan rahmat dari Allah, maka saling membangunkan di tengah malam. Maka nanti ujungnya adalah dia akan mendapatkan jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang ia masuk ke dalamnya, waman sholaha min abaihim, bersama dengan ayah-ayah mereka, mbah-mbahnya, kakek neneknya, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatim, dan anak keturunan mereka. Itu endingnya di situ. Maka menjadi sinkron dari seluruh urutan ayat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.